Assalamualaikum. Bertemu bersama Mimin di sini yang akan membacakan sebuah cerita. Kalau biasanya Mimin mengupload tulisan untuk pemirsa baca, kali ini Mimin akan membacakan langsung dengan judul Pernikahan Adikku Seperti di Sinetron. Aku mempunyai seorang adik laki-laki yang berparas tampan dan gagah. Tubuhnya tinggi berisi, kulitnya putih bersih, hidungnya mancung, dan rambutnya hitam lebat. Dia juga mempunyai nilai plus, yaitu orangnya supel dan ramah pada setiap orang. Umurnya kini sudah hampir kepala 3. Namun dia belum mendapatkan tambatan hati atau pendamping hidup. Kami semua sudah mulai risau dan galau, terutama ayah dan ibu. Bukan tidak ada yang mau dan mendekati adikku itu. Malahan jumlahnya terlalu banyak. Tapi belum ada yang nyantol di hati adikku si Fatan. Mungkin belum jodoh kali ya. Adikku Fatan termasuk cowok yang baik. Bayangkan saja, sudah hampir kepala 3, dia belum pernah pacaran. Karena dia tidak mau pacaran. Pacaran itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Begitulah jawab Fatan kalau ada orang yang bertanya kepadanya mengapa tidak mau pacaran. Saat ini ayah, ibu, adikku dan juga aku sibuk mencari calon istri buat Fatan. Sebagai salah satu bentuk ikhtiar alias usaha, kami merisik gadis-gadis yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal kami. Setiap hari kami juga berdoa kepada Allah agar Fatan mendapat istri yang solehah. Pada suatu hari, datanglah seorang bapak-bapak bertamu ke rumah kami. Kami ngobrol-ngobrol ngalur ngidul, sehingga sampailah pada tema tentang pencarian jodoh untuk si Fatan. Fatan, bapak punya anak gadis loh, udah tamat kuliah dan udah siap menikah juga, kata si bapak mengomentari pembicaraan kami. Yang benar pak, boleh juga tuh. Iya, malahan anak gadis bapak ada 3. Cuma yang 2 itu masih kuliah saat ini. Memangnya bapak mau bermenantukan saya? Fatan bertanya dengan agak ragu. Ya maulah Fatan, bapak percaya kamu laki-laki yang baik dan bisa menjadi suami yang baik. Bisa membimbing anak bapak lebih baik nantinya. Amin, doa kami serentak. Bagaimana Fatan mau menjadi menantu bapak? Saya sholat istikharah dulu ya pak, dan musyawarah dulu dengan keluarga. Nanti kami kasih informasi ya pak, jawab Fatan sopan. Kami pun mencari informasi tentang anak bapak tersebut. Alhamdulillah, ternyata dia wanita yang baik dan solehah. Dia gadis yang agak pemalu namun tetap ramah. Namanya Aulia. Setelah yakin, kami pun datang ke keluarga Aulia untuk melamarnya. Alhamdulillah,
lamaran kami diterima, kami pun langsung menentukan tanggal pernikahan dan pestanya. Telah ditetapkan pernikahannya 2 bulan mendatang. Sekarang bulan Desember, berarti acaranya bulan Februari tahun depan nanti. Selama 2 bulan ke depan kami mau mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara pernikahan Fatan dan Aulia. Kedua belah pihak mulai sibuk. Namun, pada suatu siang kami mendapat kabar bahwa Ibu Aulia sakit keras. Hipertensinya kambuh hingga pembuluh darahnya pecah. Beliau stroke. Akhirnya, beliau dirawat di rumah sakit yang berada di luar daerah kami. Rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang lebih lengkap. Semakin hari, kondisi kesehatan Ibu Aulia semakin memburuk. Kabar tersebut kami dapatkan dari Paman Aulia ketika beliau datang ke rumah. Pak, Bu, saya mengabarkan bahwa ibunya Aulia kondisi kesehatannya makin menurun. Kesadaran beliau sudah mulai berkurang. Mari kita doakan semoga beliau segera sembuh, kata ayah Fatan. Begini Pak, kami datang ke sini juga mau bermusyawarah. Silakan Pak. Kita bukan berharap yang tidak baik. Hidup mati itu rahasia Allah. Tapi kalau melihat kondisi Ibu Aulia saat ini, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Paman Aulia mulai menjelaskan dengan sedih. Terlihat air mata yang mulai keluar dari sudut matanya. Kami khawatir beliau tidak dapat menyaksikan pernikahan putri tercintanya. Jika kita mengikuti jadwal yang telah kita sepakati kemarin. Padahal Ibu Aulia lah sepertinya yang paling bahagia ketika putrinya itu dilamar. Kemudian menurut adat kami, Pak, jika ada keluarga dekat yang meninggal dunia, maka tidak boleh mengadakan pernikahan pada tahun itu. Harus diundur tahun depan. Keluarga kami sudah sepakat kalau ijab kabul anak kita ini dipercepat. Bagaimana menurut Bapak dan Fatan? Tanya Paman Aulia hati-hati. Kami dari pihak laki-laki setuju saja atas apa yang telah disepakati pihak perempuan. Sepertinya itulah jalan yang terbaik. Insya Allah besok kita akan ke rumah sakit untuk mengabarkan kepada Ibu Aulia tentang pernikahan Aulia yang akan dipercepat. Keesokan harinya, kami berangkat ke rumah sakit tempat Ibu Aulia dirawat. Jarak tempuh rumah sakit lumayan jauh juga. Kami juga berinisiatif membawa pakaian pengantin sebagai persiapan kalau terjadi sesuatu pada Ibu Aulia, maka ijab kabul akan dilaksanakan di rumah sakit. Setelah tiba di rumah sakit, kami pun menyampaikan kepada Ibu Aulia tentang rencana pernikahan Aulia yang akan dipercepat. Beliau diam saja, cuma tersenyum. Beliau sudah tidak bisa berbicara lagi. Di rumah sakit kami semua bermusyawarah kembali dan memutuskan bahwa pernikahan Aulia dan Fatan akan dilaksanakan esok siang di lembaga adat. Semoga Ibu Aulia masih bertahan. Kami pun pulang. Di dalam perjalanan pulang itulah kami mempersiapkan segala sesuatu untuk acara ijab kabul besok. Kami menghubungi Pak Penghulu, sanak saudara, dan tetangga
hingga via telepon saja. Begitu juga dengan perias pengantinnya. Setelah sampai di rumah, kami langsung lembur memasak untuk konsumsi para undangan besok. Kami semua sudah tiba di lembaga adat. Tanpa membuang waktu, ijab kabul pun dilaksanakan dengan penuh keharuan. Undangan yang hadir terbatas hanya keluarga dekat dan tetangga saja. Diperkirakan sekitar 100 orang. Begitu selesai ijab kabul, semua yang hadir menangis haru. Bahkan ayah Aulia sebagai wali nikah Aulia jatuh pingsan karena terlalu terharu. Prosesi ijab kabul tadi juga dilihat langsung oleh Ibu Aulia yang berada di rumah sakit melalui video call oleh anaknya yang lain. Beliau tampak sangat bahagia menyaksikan putrinya telah menikah. Namun selepas maghrib kami mendapat kabar duka. Ibu Aulia telah menghembuskan nafas terakhirnya dengan penuh senyuman di bibirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga beliau husnul khotimah. Amin. Hari pernikahan Fatan dan Aulia adalah hari yang bahagia, sekaligus hari yang sedih bagi kami semua. Semoga sakinah, mawaddah, warohmah buat adikku Fatan Aulia. Amin. Sekian pembaca semua, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ambil yang baik dan buang yang buruknya. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.